Mula-mula beli iPhone, kemudian beli AirPods dan Apple Watch. Selanjutnya beli MacBook, iPad, iMac, dan Apple Mac. Waktu membeli baju, tergoda untuk membeli sepatu dan tas yang cocok. Ketika membeli sofa, tergiur membeli meja dan TV untuk living room. Nah, itulah contoh-contoh yang disebut Diderot Effect. Diderot Effect diambil dari nama filsuf Prancis terkenal bernama Denis Diderot. Beginilah kisah yang melatar belakangi penggunaan nama sang filsuf untuk menyebut kecenderungan kita yang selalu ingin menumpuk barang. Kisahnya begini. Denis Diderot menjalani hampir seluruh hidupnya dalam kondisi miskin, tetapi mendadak semuanya berubah pada tahun 1765. Diderot berusia 52 tahun ketika putrinya akan segera menikah, tetapi dia tidak mampu memberikan mahar. Meskipun miskin, nama Diderot sangat terkenal karena dia adalah salah satu pendiri dan penulis ensiklopedi, salah satu ensiklopedia yang paling komprehensif pada masa itu. Makanya ketika Catherine yang Agung, sang permaisuri Rusia, mendengar tentang masalah keuangan Diderot, dia menawarkan untuk membeli perpustakaannya seharga 1.000 pound sterling atau sekira 50.000 US dollar. Itulah kenapa tiba-tiba Diderot punya uang cadangan. Tak lama setelah penjualan yang beruntung ini, Diderot memperoleh jubah merah baru. Tepat pada saat itulah, tiba-tiba semuanya menjadi serba salah. Jubah merah tua Diderot sangat indah. Begitu indahnya, sampai-sampai membuat dia merasa betapa tidak pada tempatnya ketika dirinya hanya dikelilingi oleh barang-barang milik yang sudah tua. Dalam kata-katanya begini, tidak ada lagi koordinasi, tidak ada lagi persatuan, tidak ada lagi keindahan antara jubahnya dengan barang-barang lainnya. Pada saat itulah filsuf itu merasakan dorongan untuk membeli beberapa barang baru agar lebih sesuai dengan keindahan jubahnya. Ia pun kemudian segera mengganti permadani lamanya dengan permadani yang baru dari Damaskus. Kemudian dia mendekorasi rumahnya dengan patung-patung indah dan meja dapur yang lebih baik. Ia juga membeli cermin baru untuk ditempatkan di atas mantel, dan kursi jeraminya langsung dikeluarkan ke gudang dan diganti dengan kursi kulit. Pembelian reaktif inilah yang kemudian dikenal sebagai efek Diderot. Efek Diderot menyatakan bahwa memperoleh kepemilikan barang baru seringkali menciptakan spiral konsumsi yang mengarahkan kita untuk memperoleh lebih banyak hal baru. Akibatnya, kita akhirnya membeli barang-barang yang sebelumnya tidak pernah kita butuhkan agar merasa bahagia atau puas. Mengapa kita menginginkan hal yang tidak kita butuhkan? Ada seseorang yang mengakui bahwa dirinya telah menjadi korban efek Diderot. Dia baru saja membeli mobil baru dan akhirnya membeli segala macam barang tambahan untuk masuk ke dalamnya. Dia membeli pengukur tekanan ban, charger mobil untuk ponselnya, payung ekstra, kotak P3K, pisau, saku, senter, selimut darurat, dan bahkan alat pemotong sabuk pengaman. Lebih jauh dia bercerita bahwa sebelumnya dia memiliki mobil selama hampir 10 tahun dan tidak pernah merasa bahwa barang-barang yang disebutkan sebelumnya itu layak untuk dibeli. Namun setelah mendapatkan mobil baru yang mengkilap, dia jatuh ke dalam spiral konsumsi yang sama seperti Diderot. Kita dapat melihat perilaku serupa di banyak bidang kehidupan lainnya. Anda membeli baju baru, lalu Anda merasa harus mendapatkan sepatu dan anting-anting yang cocok. Anda membelikan anak Anda boneka American Girl dan tanpa sadar ternyata Anda membeli lebih banyak aksesori daripada yang pernah Anda beli untuk sebuah boneka. Atau ketika Anda membeli sofa baru dan tiba-tiba Anda mempertanyakan tata letak seluruh ruang tamu Anda. Kursi-kursi itu, meja kopi itu, karpet itu, semua itu harus pergi. Hidup memiliki kecenderungan alami untuk diisi dengan lebih banyak. Kita jarang berusaha untuk menurunkan, menyederhanakan, menghilangkan atau mengurangi. Kecenderungan alami kita adalah selalu menumpuk, menambah, meningkatkan, dan membangun. Dalam kata-kata Profesor Sosiologi Juliet Schor, tekanan untuk meningkatkan stok barang tidak akan pernah berhenti dan selalu naik. Maka lalu bagaimana cara mengatasinya? Kurangi paparan.
Hampir setiap kebiasaan selalu dimulai dengan pemicu atau trigger. Maka salah satu cara tercepat untuk mengurangi kekuatan efek Daidiro adalah dengan menghindari pemicu kebiasaan yang menyebabkannya sejak awal. Berhenti berlangganan email komersial, temui teman di taman daripada di mall, blokir situs belanja favorit Anda. Anda tidak harus memulai dari awal setiap kali Anda membeli sesuatu yang baru. Saat Anda membeli pakaian baru, cari item yang cocok dengan pakaian Anda yang sudah ada. Saat Anda meningkatkan ke elektronik baru, dapatkan hal-hal yang sesuai dengan perangkat yang sudah Anda miliki, sehingga Anda dapat menghindari membeli pengisi daya, adaptor, atau kabel baru. Terapkan batas. Tetapkan batas yang Anda tentukan sendiri. Jalani kehidupan yang dibatasi secara hati-hati dengan menciptakan batasan bagi diri Anda. Mungkin benar kata Tyler Durden, we buy things we don't need to impress people we don't like. Kita membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan untuk membuat orang-orang yang tidak kita sukai jadi terkesan.